menjadi pewahyuan di dalam Quran, teman-teman. Jadi kalau Anda masih Islam, saya bilang konyol Anda ya. Anda mempertaruhkan kehidupan kekal Anda untuk percaya cerita-cerita dongeng seperti ini ya. Saya lihat begini aja saya sudah, aduh ya ampun kasihan banget ya Muslim gitu. Dan bayangin Indonesia ada berapa ratus juta orang loh yang percaya kayak gini. Dan mereka mempertaruhkan kehidupan kekal mereka loh. Bayangin untuk percaya hal kayak gini, sami awatona katanya. Dengar dan percayai aja. Padahal yang mereka percaya itu cerita-cerita medieval age ya. Jadi cerita-cerita abad-abad pertengahan. Kisah-kisah ini ya. Ya nanti kapan kalau kita mau bahas, kayaknya Sang Penggugat punya nih materinya Alexander Romance tentang Zulkarnain menemukan tempat matahari terbenam. Ini aku sih belum compile lagi. Ibu Sofi bagus kupas tuntas terus yang begini-begini supaya mereka sadar gitu. Iya, Malam jadi kisah gitu. kisah mengenai Juz Ma'juz ini membuat banyak orang-orang Islam yang di luar negeri itu murtad ya. Gitu. Iyalah. Apalagi orang-orang Eropa, orang-orang itu kan kritis mereka kan, orang-orang yang sangat kritis. Nggak mau lah mereka. Oke, Ustaz. Alkitab aja mereka kritis. Ustaz, Ya. Waktu selesai. Ini ada banyak yang Si dua tanduk ini membangun tembok yang setinggi gunung. Temboknya itu terbuat dari besi. Kira-kira cerita-cerita kayak gini diceritain, khotbahin pendeta Anda, apa reaksi jemaat? Aku angkat tangan langsung izin keluar, Bu. Nah, kalau di Manado kalau di Manado jemaatnya langsung teriak, so gila ngana pendeta. So gila ngana pendeta, stres. Senus tongana. Setengah G ya. Situ sehat. Kalau orang Manado bilang senus tongana. Gila ngana pendeta. Bagus tuh. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin buat cerita-cerita macam begini. Kalau toh memang ada pesan yang mau disampaikan. Wahyu itu kan pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Untuk umat itu bisa menangkap dan mengerti sehingga umat bisa hidup dalam perbaikan atau bertobat dan lain sebagainya. Nah kalau ini tujuannya mesti bikin ini tujuannya sebenarnya itu Muhammad mau menjawab pertanyaan dari Nadil Al-Harith, Pak. Jadi Nadil Al-Harith itu kan tadi saya udah bilang, ini ada di dalam Sirah Nabawiyah dan Asbabun Nuzul, surah Al-Kahfi itu, surah 18. Dalam surah Al-Kahfi itu ada 3 cerita. 7 orang yang tertidur di dalam gua, tentang Dzulkarnain, kemudian macam-macam lah, ada Musa yang punya berguru kepada Nabi Khidir. Tapi paling enggak itu jawaban 3 gitu loh. Nadil Al-Harith itu pada waktu itu mau mencobai Muhammad. Dia tahu nih Muhammad karena nabi palsu, dia mau menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia ke Yatrib kepada rabi-rabi Yahudi. Rabi Yahudi ngomong, oke ceritain seperti apa. Dia bilang, oh ini ngaku-ngaku dapat pewahyuan dari Jibril. Nah, sebenarnya Rabi Yahudi tuh, oke, kalau dia ngaku dapat pewahyuan dari Jibril, kasih nih 3 pertanyaan ini. Apa itu roh? Pertanyaannya. Ya, apa itu roh? Muhammad menjawab apa? Aku tidak diberitahu. Roh itu bukan urusanku. Melainkan aku cuma diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Jadi Muhammad tuh nggak tahu apa itu roh. Ya. Ya, roh itu urusan Tuhan lah. Pokoknya dia tidak diberi pengetahuan tentang roh. Itu pertanyaan pertama jawabannya. Terus kedua, apa yang terjadi pada pemuda-pemuda di masa lalu? Nah, Muhammad tuh harusnya tuh maksudnya rabi-rabi itu mau cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego gitu loh. Tetapi Muhammad malah menjawab dengan 7 orang yang tertidur dalam gua. Terus yang ketiga, dia tanya tentang apa itu 2 tanduk. Jadi 2 tanduk yang dilihat Nabi Daniel di kitab Daniel itu merupakan kan tuh penglihatan. Kalau di kita kan ada tuh Tuhan berbicara dalam vision atau penglihatan ya dengan simbol-simbol. 2 tanduk ini menyimbolkan Media dan Persia kan di dalam kitab Daniel itu. Tapi Muhammad mau cerita tentang si Alexander Agung, si 2 tanduk itu yang pergi jalan-jalan dan dia menemukan tempat matahari terbenam di kolam lumpur. Kemudian dia jalan-jalan lagi, dia menemukan tempat matahari terbit. Terus itu Dzulkarnain ini tuh bangun tembok, bayangin. Nah, cerita tentang Dzulkarnain atau Alexander Agung yang menemukan tempat matahari terbenam di kolam lumpur itu ada namanya Alexander Romance ya. Jadi aku kasih tahu kalian ya, namanya nih bukunya tuh Alexander Romance. Itu tuh cerita-cerita itu legenda gitu loh. Itu sudah ada sejak zaman sebelum Muhammad bahwa si Alexander Agung ini menemukan tempat matahari terbenam. Nah, gimana tuh menurut teman-teman? Iya, Bu. Silakan lanjutkan. Aduh, saya makanya itu katanya kan kitab suci mereka itu menjelaskan secara terperinci
meluruskan kata kitab-kitab sebelumnya. Tapi kok ini nggak jelas menurut saya sih. Ini kan arah tujuannya kemana coba? Tidak menjelaskan apa-apa. Emang gak menjelaskan, itu menjawab pertanyaan dari Nadil Al-Harith untuk ngetes dia nabi apa bukan, dan Muhammad gagal. Nah ini ya ceritanya Alexander Romance atau Alexander the Great. Ini kan Alexander the Great itu memang ada tokoh sebenarnya, tapi cerita di sini tuh fiktif gitu. Ini kira-kira tahun 338 sebelum Masehi ya. Nah Alexander Romance ini kira-kira abad keempat itu sudah ada nih cerita ini sebelum Islam muncul ya, dan diterjemahkan di dalam bahasa Koptik, GS, Bizantin, Greek, Arabik, Persia, Armenian, dan Syria. Jadi mungkin Muhammad dengar-dengar cerita nih si Alexander atau si dua tanduk ini menemukan tempat matahari terbenam. Dan ini masuk menjadi pewahyuan di dalam Quran, teman-teman. Jadi kalau Anda masih Islam, saya bilang konyol Anda ya. Anda mempertaruhkan kehidupan kekal Anda untuk percaya cerita-cerita dongeng seperti ini ya. Saya lihat begini aja saya sudah, aduh ya ampun kasihan banget ya Muslim gitu. Dan bayangin Indonesia ada berapa ratus juta orang loh yang percaya kayak gini, dan mereka mempertaruhkan kehidupan kekal mereka loh. Bayangin untuk percaya hal kayak gini, sami awatona katanya. Dengar dan percayai. Padahal yang mereka percaya itu cerita-cerita medieval age ya. Jadi cerita-cerita abad-abad pertengahan, kisah-kisah ini ya. Ya nanti kapan kalau kita mau bahas, kayaknya Sang Penggugat punya nih materinya Alexander Romance tentang Zulkarnain menemukan tempat matahari terbenam. Ini aku sih belum compile Bagus, lagi. Ibu Sofi, bagus